Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya kita sehat ya untuk menurunkan berat badan kita. Karena ada member yang memang pengen gitu ya untuk menurunkan berat badan dan kita coba ya hari ini untuk sama-sama belajar. Nah, ini adalah gambar di sebelah kiri ini adalah gambar orang yang kegemukan atau obesitas. Dan gambar di sebelah kanan ini adalah di mana berat badannya itu adalah dengan tubuh yang ideal. Nah, bagaimana kita bisa tahu tubuh kita itu apakah obesitas, apakah kita ideal, ataukah kita kurang kurang. Nah, ini bisa kita lakukan dengan mengukur body mass index kita atau BMI. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Jadi cara mengukurnya itu ini adalah berat kita dalam kilogram ya dibagi dengan tinggi badan kita ya. Jadi misalnya contohnya adalah dengan 70 kilo ya, 70 kilo. Jadi 70 kilo ini dibanding misalnya tingginya itu adalah 165 cm. Jadi 165 cm ini 1,65 dikali ya, dipangkat 2 ya. Jadi dikali lagi dengan 1,65 cm. Nah, itu kalau kita bagi itu hasilnya adalah 23,9. Nah, 23,9 body mass index kita itu dalam kategori apa? Kita bisa lihat misalnya dalam kategori normal, apakah kita overweight, apakah kita underweight atau obesitas atau benar-benar extremely obesitas. Jadi dari sini, dari body mass index kita ini kita bisa tahu ya, jadi Bapak Ibu yang pengen gitu ya, menurunkan berat badan gitu di dalam tubuhnya itu, nah boleh mengikuti, body mass index ini. Jadi ini gampang ya cara 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 apa, menghitungnya gitu, gampang banget. Jadi ini cara hitungnya gitu. Nah seperti itu dan juga, kalau orang yang obesitas itu tentunya badannya aja juga nggak enak gitu ya, dan juga banyak timbul penyakit-penyakit, di dalam tubuhnya. Nah seperti stroke ya, diabetes, ada jantung koroner, ada hipertensi, dan juga ada bisa terkena prostat atau ginjal, kantung empedunya juga nggak bagus, ada juga perlemakan di hati atau asam urat dan gout. Jadi banyak sekali kalau misalnya kita obesitas itu banyak sekali, sakit-sakit yang diderita gitu ya. Lebih gampang lah gitu orang terkena penyakit pada saat dia berat badannya itu obesitas. Nah, ini adalah gambar, di mana semuanya itu adalah bermula itu daripada mulut kita ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita masuk. Jadi kita harus menjaga mulut kita. Jamu ya, jamu itu adalah jaga mulut kita. Karena semua apa yang kita masuk itu di dalam tubuh kita, apa yang kita makan gitu, tubuh kita itu kalau misalnya kita makan makanan yang junk food gitu ya, nggak sehat gitu. Tentunya semua yang masuk di dalam tubuh kita itu adalah junk juga atau sampah gitu ya, yang nggak ada nutrisinya makanannya gitu. Hanya cuma kayak makan, udah gitu nggak ada nutrisinya, ya udah gitu. Cuma kayak buat enak aja gitu. Dan juga kita juga bisa memilih gitu ya dengan mulut kita ini kita mau isi dengan makanan-makanan yang sehat atau kita mau isi dengan makanan yang sehat atau yang tidak sehat gitu. Jadi kita harus ini bermulanya itu semuanya adalah dari mulut kita. Makanya kita harus menjaga mulut kita supaya kita, tahu gitu apa yang kita makan itu mau sehat atau tidak sehat. Dan juga jangan ngemil ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya apalagi di Indonesia, waduh cemilannya banyak banget ini, programnya susah banget ya kalau dilakukan di Indonesia ya. Makanya kita harus ada pengendalian diri kalau kita memang mau diet gitu ya. Nah, kita mengurangi makanan goreng-gorengan dan juga apa, yang makanan kue yang manis-manis gitu. Kalau misalnya di Kanada ini banyak kan orang-orang itu ya chips, mereka lebih suka ke chips. Nah, chipsnya itu juga tidak sehat. Nah, ini jadi, kalau misalnya kita dalam
proses kita diet gitu ya. Nah, kita menghindarkan makanan yang ada seperti di gambar ini gitu. Karena, cemilan ini memang enak ya, enak banget gitu, tapi sangat tidak bagus gitu kalau kita, lagi diet gitu karena memang, seperti goreng-gorengan ya, goreng-gorengannya minyaknya kita nggak tahu gitu apa yang dipakai sama dia gitu, minyak yang udah berulang-ulang dipakai, nah itu trans fat-nya itu tinggi. Dan juga kalau misalnya makanan yang manis-manis, biasanya makanan manis-manis itu pada saat kita nyamil itu akibat cemilannya jadi karena kita makan manis, gula darahnya kita itu jadi naik ya. Kalau kita naik itu jadi kita jadi gampang cepat lapar gitu. Terus udah gitu orang yang sering makan manis-manis juga mood-nya juga jadi berubah gitu dan bisa, lebih terkena diabetes ya, diabetes dan juga autoimun dan juga obesitas, Parkinson dan juga, apa ya, penyakit Alzheimer, ternyata itu orang yang suka banyak ngemil juga itu tidak bagus gitu. Nah, ini adalah cemilan-cemilannya dan kita mencoba gitu ya, mencoba kalau pada saat kita diet itu, cemilan yang tadi itu kita rubah gitu ya. Kita rubah dengan memilih cemilan yang sehat. Nah, cemilan yang sehat itu yang kita bisa pilih adalah dengan kita memilih buah ya. Biasanya kita kalau camilannya itu adalah buah, buah yang berserat tinggi. Jadi kita gantikan dengan buah. Nah, buah yang berserat tinggi ini adalah buah per, buah plum, grapefruit, dan juga pepaya. Nah, ini adalah buah yang berserat tinggi, kita boleh pilih ini. Dan kita boleh memilih buah yang dengan berkalori rendah. Buah apa aja yang berkalori rendah? Jadi buah yang berkalori rendah itu adalah blackberries ya, jadi berries-berries seperti strawberries, blackberries, cherries, raspberries, blueberry gitu. Jadi semua yang berries-berries itu adalah buah yang berkalori rendah dan juga apel ya, apel juga memberikan efek yang mengenyangkan dan juga kiwi, kiwi dan grapes. Nah, pineapple, nah itu adalah buah yang dengan kalori rendah. Dan juga kita bisa mengurangi ya, mengurangi buah yang berkalori tinggi. Buah yang berkalori tinggi itu biasanya adalah buah yang musiman, seperti mangga, duku, rambutan, manggis. Nah, itu adalah buah yang berkalori tinggi. Nah, kita bisa kurangi saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen ya sedikit lah kita boleh gitu pada saat kita melakukan diet, jadi nggak tiap hari. Dan juga tentunya kalau kita mau badan kita juga ideal, kita juga memilih makanan-makanan yang sehat ya. Jadi makanan yang sehat itu adalah di mana jam makannya itu teratur ya. Jam makannya itu ada rumusnya. Di sini ada rumus 4C. Jam makannya kita itu teratur di mana 7-1-7 maksudnya apa? Itu adalah jam 7 misalnya kita sarapan, jadi jam 1 siang itu kita makan, nah makan malamnya itu jam 7 malam. Jadi dapurnya udah tutup ya jam 7 malam. Nah, itu adalah kalau kita mau menjaga ya supaya tubuh kita, berat badan kita juga ideal dan juga dengan jumlah makan. Jadi jumlah makanan yang kita makan itu porsinya ya. Porsi yang kita makan itu adalah porsinya juga cukup secukupnya yang kita makan itu jumlah makanan itu porsinya cukup dan juga ada perumpamaan ya di dalam jumlah makan ini kita kalau pagi itu kita makan seperti raja ya kalau misalnya kita siang itu kita makan seperti pangeran nah kalau misalnya malam malam itu kita makannya seperti pengemis jadi dikit gitu ya nggak banyak makannya dan juga adalah yang ketiga adalah jenis ya, jenis makanan yang kita makan itu apa gitu. Jadi seperti yang kita lihat di gambar sebelah kiri itu ada piring. Jadi piringnya setengah piring itu kita harus makan sayur dan buah gitu ya. Dan juga seperempatnya itu kita makan
karbohidrat dan juga kita harus ada proteinnya gitu. Kalau misalnya kita makan banyak karbonya aja gitu ya, nggak ada proteinnya, kita juga lebih cepat lapar. Nah, makanya kita harus seimbang gitu. Apa yang kita makan di dalam piring kita harus lihat gitu. Dan karbohidrat dan ini disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing ya. Kalau misalnya orang yang pekerjaannya itu kayak di lapangan, dia manggul-manggul atau apa sih ngangkat barang-barang berat, tentunya dia karbohidratnya yang dia makan itu harus lebih banyak juga gitu ya. Karena dia membutuhkan energi ya, karena karbohidrat itu adalah membutuhkan mengeluarkan energi di dalam tubuh kita. Nah, ini jadi kita harus eh, jenis makanan yang kita pilih itu adalah kita harus memilih dengan protein seimbang, karbohidrat dan juga sayur. Nah, dianjurkan kita lebih banyak makan ikan ya daripada daging daging merah dan juga bisa dipilih kalau misalnya tahu, tempe ya untuk pengganti protein kita juga boleh pilih dengan tahu tempe itu juga sehat. Jadi, 4 sehat, 5 sempurna ya. Dan jurus masak ini ya, jadi, jurus masaknya ini adalah di mana gorengan ya, kita biasanya ada gorengan, ada bakar, ada kita masaknya itu ada di tim, ada yang mentah juga, lalapan ya. Jadi di dalam gorengan ini biasanya kriuk-kriuknya itu kita juga buang pada saat kita melakukan diet dan bakar-bakaran. Jadi kalau misalnya bakar-bakar itu ya barbecue gitu. Nah, yang hitam-hitamnya itu yang gosong-gosongnya itu kita buang ya, jangan kita makan. Juga yang di tim kalau misalnya kita suka ngetim ya biasanya tim ikan gitu ya lebih gampang. Nah, timnya itu jadi airnya itu yang kita makan itu biasanya kan lebih asin gitu. Nah, kita juga kurangin jadi kita makan ikannya aja atau makan ayam gitu. Dan juga mentah. Kalau mentah itu kalau misalnya kita di rumah itu lebih gampang ya kita bisa bersihin dengan dish deterjennya Atomy. Tapi kalau kita lagi makanan di luar di restoran kita nggak tahu ya bersihinnya gimana gitu. Tapi kita mencoba ya untuk bersihinnya juga dengan baik gitu supaya kita nggak terkena bakteri di dalam perut kita. Nah, itu adalah makanan sehat, ini rumusnya. Nah, ada juga bentuk makanan ya yang Tuhan udah ciptain itu seperti organ tubuh di mana seperti wortel ya wortel itu kan bentuknya seperti mata kita. Nah, ini adalah wortel di mana bagus untuk mata kita. Dan juga walnut. Walnut itu adalah sangat bagus untuk kita punya otak dan juga jahe. Jahe itu bagus untuk kita punya lambung ya. Makanya kalau misalnya kita suka sakit lambung, oh yaudah minum air jahe gitu. Dan juga fig, fig itu sangat bagus buahnya itu adalah untuk alat reproduksi pria dan juga tomat. Tomat itu bagus buat jantung kita dan kidney beans ya, kacang apa ya, kacang jogo ya kalau di Indo bilang. Nah, ini sangat bagus, ini adalah untuk fungsi ginjal kita dan juga sitrus atau jeruk itu sangat bagus untuk payudara dan anggur. Anggur ini bentuknya itu seperti paru-paru ya. Jadi ini bagus memang untuk paru-paru kita. Sweet potato atau ubi ya, ubi manis itu. Nah, itu juga bagus untuk pankreas dan alpukat. Alpukat itu bagus untuk rahim atau uterus kita. Nah, ini adalah bentuk makanan yang seperti memang Tuhan udah ciptakan organ tubuh ya, seperti organ tubuh manusia. Nah, ini kita bisa makan untuk kita memiliki mata yang sehat, kita boleh makan carrot ya atau wortel. Dan tentunya pada saat kita melakukan diet itu kita boleh minum air putih yang banyak. Jadi minum air putihnya ini adalah air hangat atau air dalam suhu ruangan ya. Jangan minum air dingin atau soda. Nah, itu kan tidak bagus ya. Jadi kita minum cuma air putih saja.
Dan juga tentunya dengan olahraga teratur ya, dengan olahraga teratur ini juga sangat membantu di dalam, program diet kita. Olahraga, teratur ini adalah 30 menit saja ya Bapak Ibu. Setiap hari kita melakukan jalan pagi misalnya 30 menit, atau kita melakukan yoga 30 menit, bersepeda 30 menit, dan kita melakukan basket atau apapun juga. Tetapi ini adalah untuk orang-orang yang udah usia lanjut ya, disarankan berjalan aja, berjalan 30 menit itu udah sangat bagus sekali untuk pembakaran kalori yang ada di dalam tubuh kita dan juga sangat bagus untuk jantung kita. Jadi olahraga itu banyak sekali manfaatnya ya. Jadi, kita bisa melakukan olahraga secara rutin, ya misalnya 5 hari dalam seminggu kita boleh melakukannya ya, sehari, 1/2 jam aja cukup. Tentunya dengan tidur yang cukup juga, kalau misalnya kita tidur yang cukup, kita juga bangunnya itu kan dengan kayak mood-nya juga jadi bagus gitu ya, karena, dengan tidur yang cukup juga kan ada jam-jam organ tubuh kita ya pada saat kita tidur. Jam Jam 10 itu organ apa, jam 11 itu organ apa yang bekerja pada saat kita tidur itu lagi direnovasi gitu ya di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu unik sekali ya Bapak Ibu. Jadi, contohnya dalam jam 11 kita udah harus tidur karena jam 11 sampai jam 1 itu adalah, di mana kita punya liver ya, organ hati kita itu lagi bekerja pada saat itu, di mana kita tahu organ yang paling, paling penting itu adalah liver ya, karena liver yang membantu untuk semua organ-organ yang lainnya juga gitu. Jadi kalau liver kita sehat, jadi semua organ-organ yang lainnya juga, lebih sehat. Jadi, disarankan untuk kita bisa tidur itu, jam 11 itu kita udah tidur gitu ya, sampai dengan, pagi 7 jam, atau 8 jam tidur kita cukup. Nah, banyak orang yang melakukan diet itu dengan melakukan, berbagai macam, puasa gitu ya, puasa ada yang namanya puasa intermittent, ada namanya yang puasa 5 hari makan, dia makan, 2 hari dia nggak makan gitu. Ada yang namanya puasa gladiator atau warrior, jadi puasanya itu dia makan buah dan sayur. Karena dengan makan buah dan sayur itu, justru para gladiator itu merasa mereka tubuhnya itu lebih kuat gitu ya. Dan juga ada yang namanya puasa bergantian hari. Jadi hari ini dia berpuasa, besoknya dia nggak puasa gitu. Jadi bergantian harinya. Dan juga ada puasa yang 1 harian gitu dia berpuasa. Jadi ini ada macam-macam puasa kita bisa pilih, tapi sekarang yang lagi ngetren itu adalah namanya puasa intermittent. Jadi intermittent fasting namanya itu adalah di mana puasa intermittent ini adalah puasa yang ditata itu, waktunya gitu ya. Jadi puasa yang ditata waktunya, nah ini adalah yang biasa dilakukan orang itu adalah 16/8. Jadi 16/8 maksudnya apa? Jadi 16 jam kita tidak makan, tapi dalam waktu 8 jam itu kita makan. Nah ini adalah contohnya ya, contohnya misalnya jam 12 kita makan, ya, jadi sebelum jam 12 ya, jadi sebelum jam 12 kita hanya boleh minum air putih saja atau kalau misalnya kita mau kopi, kita minum kopinya itu adalah yang, black coffee aja gitu, yang nggak ditambahin gula, nggak ditambahin krim gitu. Dan juga jam 12 kita udah boleh makan ya, makan dengan porsi yang secukupnya, makan yang 4 sehat 5 sempurna, dan di antara itu adalah kita boleh snack ya, kita bisa, snack sehat gitu ya, misalnya makan buah seperti yang udah tadi saya kasih tahu gitu, buah-buahnya apa aja, dan juga jam 8 malam itu misalnya udah terakhir kita makan, udah kita nggak makan lagi, dan setelah itu kita minum minum air ya, minum air. Nah, pada saat kita minum air itu pada malam hari, kita minum airnya itu, jadi cuma dikit aja gitu ya, cuma membasahi kita punya, throat kita gitu, kerongkongan kita, udah kita minum, udah setelah itu nggak boleh makan lagi gitu ya.
Nah, ini jam-jamnya itu boleh kita atur ya. Jadi selama 8 jam ini kalau misalnya yang di tabelnya ini adalah 12, mulainya jam 12 sampai dengan jam 8. Nah, kita bisa mulai juga dengan jam 11 ya, jam 11 jadi, nggak kemalaman gitu ya, misalnya jam 11 kita udah makan, nah udah gitu sampai dengan, jaraknya jam jam 7 malam, jadi terakhir kita nggak boleh nggak makan lagi gitu jam 7 malam. Atau jam 10 sampai dengan jam 6 itu kita udah terakhir makan. Nah, itu kita bisa atur-atur sendiri gitu selama 8 jam ini. Ya, jadi selama 16 jam kita tidak makan, selama 8 jam itu kita boleh mengatur makannya. Ya, ini masih lebih lebih enak lah gitu ya puasa intermittent ini dan ini juga sangat bagus dan ini tidak boleh dilakukan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan juga untuk anak remaja yang lagi masa pertumbuhan ya mereka nggak perlu puasa. Dan juga untuk orang epilepsi atau orang yang memang dalam sakit gitu, nggak perlu melakukan puasa intermittent atau puasa-puasa yang lainnya. Nah, kita tahu ada manfaat puasa ya, di mana kalau kita berpuasa itu sangat baik untuk menurunkan berat badan kita dan juga menjaga kesehatan jantung kita lebih sehat, meningkatkan metabolisme tubuh, mengendalikan nafsu makan. Jadi kalau misalnya kita berpuasa itu yang tadinya kita makannya pengen banyak, nah kita harus bisa mengontrol ya, mengontrol makanan yang kita makan. Kita juga bisa memilih makanan yang kita makan asal daripada makanan yang goreng-goreng, nah saya lebih di tim gitu makannya. Jadi kita bisa mengendalikan pada saat kita puasa itu. Dan juga meningkatkan fungsi otak dan mengaktifkan detoksifikasi dan menjaga kesehatan kulit kita juga lebih bagus dan mengurangi resiko diabetes dan mendukung kesehatan mental kita juga lebih bagus. Nah, itu adalah manfaat puasa. Nah, di dalam Atomi ini kita memiliki suplemen Atomi ya untuk melakukan program diet. Jadi ada hemohim, ada noni, pure avofenon, spirulina, pomegranate, dan juga psyllium husk dan vitamin C, propektamin, power vita energy, inner collagen, probiotik, Slim Body Shake 2.0 dan juga Triple Up dan juga Fine Sign. Ini adalah suplemen yang dapat membantu kita dalam melakukan program diet. Nah, contohnya adalah hemohim. Hemohim itu selain untuk imun sistem, ternyata di dalam PubMed ya Bapak Ibu itu juga bisa untuk anti obesitas ya. Jadi untuk orang yang obesitas, nah ini juga bisa membantu. Ini memang udah ada nomor PubMed-nya ya. Jadi bisa bisa dilihat itu udah memang di apa ya diteliti gitu ya. Dan juga ternyata Atomi Organic Fermented Noni Concentrate itu juga ada buat aid weight management. Maksudnya ini adalah untuk penurunan membantu ya. Jadi membantu penurunan berat badan. Jadi noni itu juga bisa dan kita tahu noni itu juga sangat bagus untuk detox di dalam tubuh kita. Tentunya ini adalah yang paling famous, yang terkenal, yang kita tahu dari Atomi itu adalah Pure Tea ya, di mana hasil tes ekstrak teh Pure Tea pada manusia itu memang mengurangi lemak tubuh kita. Jadi berat badan kita berkurang, indeks massa tubuhnya berkurang, juga lemak ya, lemak visceral yang di perut itu berkurang, juga lingkar pinggangnya itu lebih mengecil. Nah, ini memang sudah terbukti dalam 3 minggu BMI-nya juga itu menurunkan berat badan. Nah, ini PRT ini karena dia mengandung gallic acid ya. Selanjutnya adalah avofenon. Avofenon ini adalah sangat bagus ya. Memang dia adalah sebagai diet ingredients yang sudah di-approve daripada BPOM-nya Korea, di mana membantu untuk membakar lemak ya, membakar lemak di dalam tubuh kita. Nah, ini udah ada partisipannya ya 12
dalam 12 minggu ya. Jadi pria dan wanita dalam umur 20 sampai dengan 65 tahun itu sudah diuji dia itu mengalami pembakaran lemak di dalam tubuhnya sehingga tubuhnya itu juga lebih apa lingkar pinggangnya ya, pahanya dan juga perutnya gitu yang tadinya buncit juga itu lebih kurus gitu ya dibandingkan sebelumnya. Nah, kita bisa minum ini 2 pack atau Slim Body Avulfenon ini juga, nah kita minumnya Avulfenon ini pada saat kita mau melakukan contohnya kita mau melakukan berolahraga jalan pagi gitu ya. Nah pada saat kita jalan pagi kita boleh minum Avulfenon ini karena ini lebih cepat gitu ya pembakaran lemaknya pada saat kita minum Avulfenon ini. Ya, Valvenon ini 2 pack ini adalah sama kita makan dengan 45 green apple ya, green apple. Nah, ini Avulfenon. Dan juga spirulina. Kita membutuhkan pada saat kita melakukan diet itu kita membutuhkan nutrisi ya di dalam tubuh kita termasuk protein, karbohidrat, lemak, serat, vitamin dan mineral dan di dalam spirulina ini ada 60 jenis nutrisi ya. Jadi kita bisa lihat 18 jenis asam amino, 15 jenis asam lemak, 13 jenis mineral, 12 jenis vitamin dan juga 5 jenis zat antioksidan. Jadi benar-benar full banget ya karena ini memang adalah superfood ya spirulina ini dan pada saat kita melakukan diet itu kita meminum suplemen spirulina ini adalah sebelum makan ya. Kita bisa minum dua kapsul sebelum sebelum makan, setelah itu kita bisa makan siang gitu. Nah, ini untuk spirulina. Dan juga ini ada pomegranate ya. Pomegranate ini adalah snack sehat di mana dia kandungan utamanya adalah asam elagik di mana asam elagik itu banyak sekali mengandung antioksidan ya di dalam delima ini ada asam elagik dan juga anti penuaan juga ya. Ini adalah snack sehat daripada kita makan snack-snack yang enggak misalnya kita nggak keburu gitu ya hari itu kita nggak sempat potong-potong buah, nah kita bisa bawa nih si pomegranate ini sebagai snack kita gitu pada saat kita lapar, nah kita makannya pomegranate ini. Jadi 2 pomegranate ini sama seperti kita minum jus 26 jus segar delima. Jadi ini udah di pack ya concentrate tingkat tinggi yang pomegranate ini, jadi kita bisa minum pomegranate ini sebagai pengganti snack kita pada saat kita melakukan diet. Ataupun kita nggak diet pun ini adalah snack yang kita pilih gitu ya karena memang sehat sekali. Nah, Psyllium khas itu adalah untuk memperlancar pencernaan dan membuat usus kita lebih sehat. Jadi kalau misalnya makanan yang kita makan itu kita nggak tahu ya, nah kita yang tidak sehat yang kita pilih goreng-gorengan segala macam. Nah kita pengen bersihin semua ususnya kita itu ya eh, dengan lebih bagus gitu ya. Nah, psyllium khas ini itu adalah solusinya di mana kita bisa melarutkan nah psyllium khas ini itu adalah larut di dalam air dan dia itu seperti jelly. Jadi ya kita campurin dengan air dan kita minum gitu. Nah, itu nanti kita juga lebih memperlancar ya untuk pencernaan kita itu jadi lebih bersih dan pada saat kita buang air besar juga kita nggak keras. Nah itu lancar deh pokoknya dengan kita meminum psyllium khas ini dan juga usus kita lebih sehat dan disarankan pada saat kita meminum psyllium khas ini kita harus minum airnya itu lebih banyak ya karena itu dia kalau misalnya di dalam perut itu dia kayak jelly gitu ya jadi dengan kita minum yang banyak jadi semuanya itu jadi lebih lebih gampang gitu ya keluarnya gitu. Dan juga vitamin C, kita tahu vitamin C itu adalah antioksidan ya, atomi
Atomy punya itu adalah color food ya, bukan food coloring, jadi beda. Nah, dia di mana yang Atomy punya itu dia ada mengandung kolagen ikan dan juga ada stroberinya, cranberry, delima, tomat, dan kuningnya itu dia mengandung mangga, labu, Phylloneus linteus, dan juga tangerine dan kunyit. Jadi sangat lengkap sekali. Kita punya vitamin C ya, nggak cuma jeruk aja, jadi memang banyak kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Nah, pada saat kita diet, kita juga perlu tetap nutrisi ya di dalam tubuh kita. Karena kalau kita kekurangan nutrisi, vitamin, mineral di dalam tubuh kita, kita juga jadi lemes gitu. Makanya kita perlu suplemen di mana Atomy sudah mengeluarkan ini yang paling baru ya, namanya Atomy Propectamin, di mana dia mengandung 13 vitamin dan juga 8 mineral. Bapak Ibu bisa lihat di sini banyak sekali ya vitaminnya yang ada di dalam Propectamin ini, jadi udah cukup di dalam untuk memenuhi kandungan vitamin yang ada di dalam tubuh kita. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K1, tiamin. Nah, ini kita bisa baca sendiri ya di dalam websitenya Atomy kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat lebih detail lagi. Dan juga Atomy Power Vita Energy. Nah, kalau misalnya di Indonesia tuh lagi panas banget, kita pengen minumnya yang seger-seger. Nah, ini kita bisa pilih juga dengan Atomy Power Vita Energy di mana dia mengandung 19 ya nutrisi esensial yang diperlukan di dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini Power Vita Energy ya kita campur dengan air ya kalau yang Power Vita Energy ini. Dan juga ada Atomy Inner Collagen. Nah, Inner Collagen ini tentunya ya kalau misalnya orang yang dalam melakukan program diet ini dia juga kan pengen supaya mukanya juga tetap elastis juga. Ada orang yang memang dia penurunan berat badan tapi mukanya itu jadi kisut gitu kayak kayak hilang gitu ya dia punya elastisitasnya. Nah, makanya kita juga bisa menambahkannya dengan inner collagen karena inner collagen ini supaya kolagen yang ada di dalam tubuhnya kita itu juga jadi mukanya kita itu jadi fresh gitu ya karena ada kolagennya juga tetap kenceng gitu. Nah, ini Atomy Inner Collagennya yang Atomy Inner Collagennya kita juga itu dari sirip ikan yang memang ini yang paling dekat dengan sel di dalam tubuh kita dan juga Atomy Inner Collagen ini adalah di mana dia punya molekulnya itu adalah lebih tipis daripada helaian rambut kita. Jadi memang dibikin gitu ya dengan teknologi yang sangat luar biasa dari Atomy molekulnya itu untuk gampang terserap di dalam tubuh kita gitu. Jadi banyak kolagen-kolagen yang di luaran itu dalam bentuk bubuk gitu ya, dalam bentuk yang lain. Tapi kalau misalnya di Atomy itu dia dalam bentuk cair karena ini untuk gampang penyerapannya itu lebih cepat gitu di dalam tubuh kita. Nah, ini kelebihannya inner collagen di dalam yang Atomy punya ini juga sangat bagus. Juga probiotik ya, di mana kita juga perlu probiotik karena probiotik yang ada di dalam Atomy ini banyak kandungannya gitu. Kalau misalnya probiotik yang kita dapatkan dari suplemen yang bukan Atomy ya itu paling cuma satu atau dua gitu ya bakterianya. Tapi bakteria yang baik yang ada di dalam Atomy ini adalah ada 12 ya. Jadi ada 12 jenis bakteria. Nah, Bapak Ibu bisa lihat jadi masing-masing bakteria itu bisa bekerja dengan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, 70% daripada imun sistem di dalam tubuh kita itu adalah dimulai daripada pencernaan kita. Jadi kalau pencernaan kita juga bagus gitu ya, maka semua organ-organ di dalam tubuh kita itu juga jadi bagus. Ya, makanya kita pentingnya juga meminum probiotik itu setiap hari eh, khususnya juga untuk orang-orang yang untuk melakukan diet. Nah, itu juga untuk balancing dia punya bakteria yang baik dan bakteria yang jahat.
Dan juga ada slim body shake ya. Jadi slim body shake ini adalah untuk pengganti makanan. Jadi misalnya untuk orang-orang yang sibuk, mereka itu nggak bisa pada saat melakukan diet itu nggak bisa nyiapin makanan yang begitu 4 sehat sempurna gitu ya, siapin salad, sayur, segala macam proteinnya, nggak cukup gitu atau karbohidrat. Nah, ini bisa digantikan. Jadi Slim Body Shake ini adalah pengganti makanan kita. Pengganti makanan dan dia ada 4 rasa ya. Slim Body Shake 2.0 ini ada 4 rasa, dia ada rasa coklat ya, ada rasa yang plain, ada rasa aduh saya lupa rasanya ada 4 rasa. Ada rasa pumpkin ya kalau nggak salah sama yang green tea. Nah itu ada 4 rasa. Nah ini adalah sudah eee, mencakup semuanya ya. Jadi ada proteinnya, ada seratnya, kalsiumnya, ada iron-nya, ada zinc. Jadi semua di dalam satu package ini udah memenuhi kebutuhan, makanan satu meal kita gitu. Jadi 44% dan 20% itu protein dan fiber. Dan ada 18 vitamin dan mineral dan karbohidratnya. Jadi ini kalau kita udah makan Slim Body Shake ini udah memenuhi kebutuhan gizi kita di dalam satu meal kita gitu. Nah ini kita boleh minum pagi, siang, malam ya. Tapi ada orang tergantung dia mau dietnya gimana gitu ya. Ada yang minumnya malam aja, siangnya dia tetap makan makanan yang biasa gitu. Dia cuma gantiinnya malam aja lah gitu ya. Dia minumnya Slim Body Shake ini. Nah ini bisa dilakukan seperti itu. Dan juga dengan triple up protein, ya protein itu triple up protein, di mana protein itu adalah sangat penting ya untuk di dalam tubuh kita, itu untuk usia remaja ataupun orang yang sudah lanjut usia, mereka itu memerlukan protein karena protein ini adalah nutrisi yang berperan penting untuk menyusun semua sel tubuh kita termasuk muscle ototnya kita juga. Jadi triple up protein ini adalah memang khusus untuk muscle otot kita ya. Jadi Atomi menyediakan semuanya itu namanya triple up karena memang ini dari tiga bahan gitu dari kasein protein, dari soy protein dan juga dari whey protein. Makanya tiga. Tapi kalau misalnya yang di luaran itu ya yang bukan Atomi itu mereka biasanya dari animal doang gitu, dari bahan-bahannya dari hewani aja atau dari bahan-bahan yang tumbuh-tumbuhan, tapi kalau misalnya yang atomi itu dia memang menggabungkan protein yang ada di dalam tanaman dan di dalam animal, nah itu hewani juga, nah itu digabungkan gitu. Jadi makanya jadi udah sempurna ya gitu. Yang atomi punya itu udah cukup gitu. Proteinnya memang dia sudah dihitung gitu pada saat kita minum itu satu sase di pagi hari atau di siang hari kita boleh gantiin pagi-pagi kita boleh minum triple up protein ini sebelum kita melakukan nge-gym atau berolahraga ya. Nah, kita bisa minum triple up protein ini. Nah, ini adalah yang produk yang terakhir di mana Vinesem, fungsinya Vinesem itu adalah untuk menguraikan makanan, khususnya untuk orang-orang yang sudah usia lanjut, kadang-kadang kan metabolisme di dalam tubuhnya dia itu kurang bagus ya, semakin lama itu semakin tidak bagus. Nah, jadi ini adalah ada enzim-enzimnya di mana di dalam Vinesem ini ada 6 enzim pencernaan, jadi masing-masing enzim itu tugasnya berbeda-beda. Dia ada mencerna karbohidrat, ada mencerna protein, mencerna lemak, mencerna serat, mencerna laktosa, dan juga mencerna protein. Nah, ini fungsinya adalah untuk menguraikan makanan di dalam perut kita ya. Jadi untuk orang-orang yang suka banyak gas gitu, nah dia boleh minum Vinesem ini. Dan juga yang sering sendawa, nah ini boleh juga pada saat kita makan, kita boleh
minum Vinesem. Nah, minum Vinesemnya ini, setelah kita selesai makan ya, dalam kurun waktu 1 jam kita harus minum Vinesem ya, kalau enggak udah enggak berfungsi ya, karena dia memang fungsinya itu adalah untuk menguraikan makanan. Nah, ini adalah, suplemen ya, yang Bapak Ibu bisa bisa lihat nggak semuanya ya kita minum ya. Jadi ini tergantung dari kebutuhan masing-masing kita bisa pilih gitu, mau yang mana kita minumnya gitu dalam kita untuk melakukan program diet kita. Nah, Atomi itu sudah menyediakan begitu banyak suplemen, nah itu bisa dipilih karena banyak orang ya untuk melakukan program diet itu bisa puluhan juta Bapak Ibu untuk melakukan program diet. Itu bisa ada yang sampai 10 juta, 20 juta gitu, mahal sekali ya dia untuk menguruskan berat badannya itu aja dia kayaknya. Dan juga orang itu ada yang sengsara gitu, yang sampai bener-bener dia sampai kelaparan gitu ya untuk, ngurusin berat badannya gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita di Atomi, kita bisa, melakukannya itu dengan happy gitu ya pada saat kita melakukan dietnya. Itu kita nggak usah kayak kelaparan gitu sampai kita nahanin, "Aduh nggak makan," gitu ya. Tapi kita dengan senang hati gitu ya, kita bisa happy pada saat kita melakukan diet itu nggak stres dan juga harganya pun murah gitu ya, dengan suplemen-suplemen yang ada di Atomi. Nah ini sekian presentasi saya pada hari ini, semoga membantu Bapak Ibu yang memang ingin, melakukan diet ya di dalam hidupnya, supaya hidupnya itu lebih sehat dan juga badannya juga lebih lebih fit gitu ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.